Torik, torik. Itu maksudnya tong cicing di jalan gitu. Iya mau kalau balik diganti ngaran hajatan. Kunaon ieu Kang Agus? Alhamdulillah abdi nuju di Arab kamari. Kenging nami enggal. Naon namina? Muhammad Torik. Kumaha lakona? Eta abdi nuju calik, tiba-tiba abdi teh di pasihan nami. Torik, torik cenah. Padahal dicarekan eta teh ku polisi ngalangan jalan dasar. Maaf ya yang namanya Agus. Biar kena aja dirasa gitu ya. Sama Agus juga dengan Dadang, Dudung. Sama. Jadi nggak ngerti, sabil itu jalan besar, kalau torik itu jalan kecil. Makanya kalau mau menuju Tuhan, ambil jalan besar. Kita aja di dunia maunya jalan besar kan? Betul nggak? Jalan kecil itu hambatannya banyak. Barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat. Nah, akhirat itu sudah saya jelaskan, artinya masa depan. Kan sering disebut hari kemudian. Kan hari kemudian itu hari setelah hari ini, besok, lusa, itu akhirat itu. Sesederhana itu. Paham nggak? Gitu. Biar ngerti sedikit. Kan saya sekarang sedang membangunkan orang yang tidur. Makanya agak kencang sedikit saya bicaranya. Sok harudang atuh. Sararaya wae. Paham ya? Oke, lanjut ya. Jadi barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan. Jalan apa? Ya jalan pulang. Artinya kita tidak bisa pulang ke tempat asal kita. Kan kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Paham? Tetapi jangan berpikir soal ruang. Sebentar lagi nanti saya jelaskan. Karena Allah itu tidak terkonsep oleh ruang dan waktu. Bahkan ya, fisika kuantum sudah bisa membuktikan sekarang semua benda-benda yang kecepatannya sudah sama dengan kecepatan cahaya, maka di situ tidak ada waktu dan ruang. Begitu waktu tidak ada, ruang pun tidak ada. Karena ruang dan waktu tidak terjadi seperti telur dengan ayam. Dia terjadinya secara simultan. Nah, kalau saya jelaskan konsep ruang dan waktu pakai ilmu fisika, nanti khawatir kalian nanti malah pusing pulang dari sini harus minum obat sakit kepala. Dibatasi dulu, dibatasi dulu. Gitu aja lah. Nanti kalau mau googling, mau belajar, bener nggak ini teori relativitas? Bener nggak yang dikatakan Einstein itu? Bahwa ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya, maka waktu dan ruang tidak ada. Bener nggak? Silahkan googling. Sekarang kan sudah terbuka. Tapi kalau saya jelaskan langsung nanti saya khawatir yang ini aja belum paham. Apalagi harus memasuki keruwetan rumus-rumus. Ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Istilahnya aja udah bikin pusing. Betul? Ya udah kita coba turun dulu ya, jangan terlalu tinggi. Jadi pokoknya prinsipnya gini, barang siapa yang buta di sini hari ini, maka dia akan buta besok lusa, begitu kira-kira. Paham ya? Nah, makanya ketika dia mau pulang bingung karena nggak tahu jalan. Nah, dikatakan di Quran wa adallu sabila, dia tersesat jalan. Lihat saya semuanya Bapak Ibu, kata sesat ini sudah begitu menakutkan. Karena di framing seolah-olah sesat itu jahat gitu. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, dulu belum ada Google Map, pernah nggak Bapak Ibu tersesat? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu jalan. Betul nggak? Jahat nggak Bapak Ibu gara-gara nggak tahu jalan? Kan enggak. Aliran sesat. Jadi di framing sedemikian seolah-olah kata sesat ini begitu jahatnya. Padahal sesat itu hanya akibat gak tahu jalan, itu aja. Jahat gak Bapak Ibu? Gak jahat temannya orang tidak tahu. Masa orang tidak tahu mau dihukum?
Betul nggak? Itu. Nah sekarang juga kalian sama, nggak tahu jalan, nggak bisa baca Google Map, gaptek. Betul nggak? Iya, turun deui ti mobil, padahal sudah ada kan di sini. Ya. Tinggal 300 meter belok kanan, 200 meter belok kiri, tinggal gitu. Ya. Tempat yang Anda tuju sudah tiba, gitu aja. Hebat ya. Soleh banget tuh yang bikin Google Map. Itu orang soleh, ada gunanya hidup. Betul nggak? Iya. Sekarang kalian mau pergi kemana-mana, gak usah pusing-pusing, turun dari mobil, tanya itu, tanya ini. Betul nggak? Ntar lagi kesodok mobilnya sama mobil orang. Sekarang udah putar Google Map. Hebat tuh orang, kepikiran yang seperti itu. Betul nggak? Iya. Nah itu soleh itu begitu, ada manfaatnya bagi orang lain, bukan berisik, merasa paling soleh, nggak ada gunanya. Paham sampai sini? Jadi kalau begitu, ingin nggak di akhirat tidak buta? Caranya gimana? Ya di sini selesaikan dulu butanya. Kalau buta di sini, nanti juga buta. Nah ini ada framing yang dibangun ke kita seolah-olah kayak orang bingung saya. Betul nggak? Nah buta itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat apa? Sedangkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan falaula iza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Itu diabadikan di surat Al-Waqiah. Saat kita nyawa di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Harus melihat. Dan saat itu kita akan melihat. Kalau saat ini kita sudah bisa melihat. Ayo tanyakan pada diri kita, ya Allah, apa yang harus saya lihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana ya Allah saya harus melihat? Kepada siapa harus belajar supaya saya bisa melihat? Ya Allah, kalau saat itu nanti saya tidak bisa melihat, bagaimana dengan nasib saya? Dijawab sama Allah, wa adallu sabila. Kamu akan tersesat jalan. Kamu gak bisa pulang kepadaku. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, saya tidak bisa menjelaskan apa yang harus dilihat. Karena itu harus dialami sendiri. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pikiran. Pikiran itu malah berdebat nanti, menafsir, merinterpretasi, bikin persepsi. Ini harus dijawab dengan pengalaman spiritual. Itu loh yang harus kamu lihat. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau hari ini tidak bisa melihat, besok tidak bisa, lusa tidak bisa. Jadi aneh kalau yang mengajarkan kita melihatnya nanti. Loh, kok ayatnya beda ya dengan ajaran itu? Saya juga dulu diajarannya begitu sama bapak saya. Nanti di akhirat. Kan ayatnya jelas. Waman kana fi hatihi lamun ayeuna teu ningali komongke. Bahasa Garut lagi ya. Ini kalau udah pakai bahasa di mana kita dilahirkan itu udah bahasa rasa ya. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang suka begitu. Sekarang kita tanya Quran surat Al-Hajj ini, Bapak Ibu. Tanya Quran surat Al-Hajj ayat 46. Surat ke-22. Cerita apa sih Al-Hajj? Cerita haji. Hebat. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, lihat tuh, tawafnya saja lingkaran. Dan ternyata di fisika, di matematika ditemukan rumus. Luasnya lingkaran itu 22/7. Hebat. Angka 22-nya ada tuh di rumus lingkaran. Dan ternyata cocok dengan surat Al-Hajj, surat ke-22. Keren Nabi Muhammad.
Surat Al-Hajj diberi nama 22, surat Al-Isra diberi nama 17. Ih, keren banget. Saya bisa buktikan Bapak Ibu, kalau nama-nama surat dengan nomor-nomor surat itu sangat ilmiah. Hebat pokoknya. Itu tidak mungkin dengan kecerdasan biasa, kecuali dengan kecerdasan yang melampaui kecerdasan biasa. Mari kita baca ayat ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Bapak Ibu, kita ini punya kolbu. Kolbu itulah yang namanya Baitullah. Itu rumah Allah yang sebenarnya. Allah yang mengatakan itu, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Allah yang mengatakan, qalbul mu'min baitullah. Masuk akal. Kenapa? Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Gak mungkin rumahnya jauh dari kita. Tapi kita senang rumah yang jauh, sementara rumah yang dekat bersama kita, yang asli buatan Allah, nyaris tidak pernah dikunjungi. Kita jadi terasing tubuh kita sendiri.